Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Miko Ardiansyah TV. Kali ini saya akan membuat tutorial mengenai bagaimana caranya install Windows 10 ya dengan flash disk. Yang pertama, di channel yang sebelum ini kan sudah saya upload ya, bagaimana caranya membuat bootable Windows 10 menggunakan flash disk ya. Bisa dilihat di channel sebelumnya ya. Untuk hari ini kita akan langsung ya coba memasukkan bootable Windows yang saya buat kemarin ya di channel sebelumnya. Kita akan coba langsung kita install ya. Sebelum masuk ke instalasi, kita harus tahu bagaimana cara masuk BIOS pada laptop atau PC semua merek ya. Di sini saya akan terangkan dulu. Yang pertama, cara masuk BIOS. Kalau mereknya Lenovo itu tekan tombol F2 atau tombol Fn F2, F2 untuk PC atau tombol Fn F2 untuk laptop itu ya, Fn ya, plus Fn, tekan Fn, tekan terus, kemudian F2 ditekan-tekan, Fn ditahan, kemudian F2 nya ditekan-tekan, tek 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 gitu ya, di laptop ya yang mereknya Lenovo. Kalau yang Toshiba itu ketika kan power dinyalakan langsung ya, tekan tombol F2 untuk PC ya, atau SSC ya, atau F1 itu yang Toshiba itu ya, merek-merek itu dicoba-coba F2, tekan-tekan terus, tek 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 gitu ya. SC ya, tek 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 gitu, atau F1 gitu ya, tek 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 tekan terus sampai muncul menu BIOS-nya gitu ya. Kemudian yang merek Acer itu tombol F1 ya, kalau nggak bisa ya tombol F2 atau kontrol ALT ESC ya, tekan kontrol, tombol kontrol, kemudian tahan, kemudian ALT tahan, kemudian langsung tekan ESC yang di pojok kiri atas ya, keyboard itu ya, tek. Kontrolnya ditahan, ALT ditahan, nah kontrol dulu ditahan, ALT ditahan, kemudian ESC langsung tek gitu. Kalau F2 saja umpamanya kok nggak bisa F2, tekan terus, tek 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 tek, di restart lagi tuh ya. Kalau nggak bisa di restart lagi, tekan F2, tek 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 tek, pokoknya sampai muncul BIOS menu ya. Dell, laptop merek Dell atau PC Dell itu ya, tekan F2 sama saja ya, atau delete ya. Tekannya tuh gini, tek 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 tek, tekan terus gitu ya, tek 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 gitu. Ntar ada videonya untuk komputer saya ya, bagaimana caranya masuk untuk komputer saya ya. Atau F3 atau Fn khusus delete itu ada khusus Dell ya, ada berbagai merek ya, itu ada yang bisa F2, ada yang delete ya, tekan delete, tek 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 gitu ya, F12, F1, F3 atau Fn tahan plus F1, tek 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 gitu ya. Kemudian yang merek kompak, laptop yang merek kompak, F10 atau delete, tekan F10, tek 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 tek, nggak bisa ya berarti delete, tek 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 delete, tekan di restart, power matikan. Pokoknya kita itu kalau awal itu emang ya lumayan gampang ya, sulit tapi gampang.
itu kan main power, itu matikan power, nyalakan power, itu main power itu ya. Kemudian Asus power ini CPU ya, apa power laptop, matikan, pokoknya keadaan mati baru langsung hidup nyala, ada logonya, mereknya, langsung tekan F2. Itu yang Asus F2, tek 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 ya. Atau delete, Asus itu bisa delete, bisa F2 ya. Untuk keterangannya ya, tombol untuk masuk BIOS atau BIOS laptop ya, semua merek yang sering digunakan adalah tombol F2, delete atau F12. Itu yang paling sering tuh F2 sama delete. Atau yang merek khusus itu F12. Hampir semua laptop bisa digunakan cara menekan tombol tersebut ya, tiga-tiganya itu, F2, delete, dan F12. Tekan F2, tek 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 tek, itu di atas itu, setelah F1 itu. Atau nggak bisa ya delete, 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 tek 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 tek, dan F12. Coba tiga-tiganya. Jadi apapun laptop yang Anda gunakan bisa mencoba memakai tombol F2, delete atau F12. Silakan coba satu persatu ya. Kalau nggak bisa satu, kalau bisa satu. Silakan hidupkan laptop dengan menekan tombol power secara bersamaan. Silakan tekan-tekan ya, kan tekan-tekan tuh, tek 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 gitu ya. Terus tekan tombol F2 atau delete atau F12, pilih salah satu sampai muncul menu BIOS ya. Ini contohnya di sini gambar yang sudah masuk menu BIOS. Ini BIOS mereknya American Megatrend ya. Itu motherboard atau CPU atau komputer ya. Itu yang motherboardnya mereknya American Megatrend, menunya kayak gini. Kalian kalau udah masuk BIOS, cari menu boot ya, yaitu kalau udah dapat menu bootnya, pilih boot device ya, boot device priority, berarti device boot prioritasnya ya. Kemudian nah ini yang pasang sama aja ya, American Megatrend ya. Yang mereknya menu-menu kayak gini nih, ini kan menggunakan keyboard full. Ini BIOS zaman lama ya, ini menggunakan keyboard full, jadi tidak bisa pakai mouse ya. Keyboard pilih-pilihnya atas bawah enter gitu. Ini pilih boot, atas bawah atas, tek tek tek. Pilih boot device, enter, tes itu ya. Kemudian yang ini ya, American Megatrend juga ya, menu BIOS ya, menu BIOSnya ini pilih scan disk crusher ya, mereknya scan disk itu flash disk ya, mereknya scan disk itu ya, itu kedetek itu ya, itu kan arahnya ke bawah tuh. Nah, pilih scan disk crusher, kemudian select untuk diarahkan ke atas ya. Pilihnya scan disk, klik, ntar muncul scan disk dari pilihan 2 itu ya. Itu di atasnya ST SATA ya. Hard disk ya, itu hard disk SATA. Pilihnya yang scan disk, enter, dan itu langsung muncul tulisan scan disk ya. Kemudian ESC ya, ESC save ya, and exit ya. Nah, kemudian kalau exit tekan enter, maka kita tunggu itu bootingnya ya. Saya udah masukin flash disk ya, kemudian saya tekan-tekan itu del itu tek 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 tek. Nah, maka muncul tampilan BIOS yang sekarang. Bisa menggunakan cara pilih menu-menunya menggunakan mouse.
kita pilih Advance untuk BIOS Asus yang sekarang ya. Oke. Kita cari menu boot dulu ya. Ini ada berapa menu itu yang main, yaitu Weaker, Advance, Monitor, Boot. Kita pilih boot, kemudian cari ya yang namanya boot option prioritas ya. Kita klik boot pertama itu ya, karena boot pertama itu untuk membaca device ya ketika masuk BIOS ya, sama masuk ke sistem ya. Tuh kita pilih tadi ya, UEFI generic flash disk ya. Flash disknya udah kedetek, selalu udah pilih, kita klik save, change and reset. Yes, ketika kita sudah tekan save and exit, maka akan muncul otomatis restart sendiri, kemudian muncul seperti ini logo Windows 10 ya. Ini langsung loading ya. Langsung masuk ke menu instalasi ya, yang pertama ya. Untuk yang pertama kita isikan ya, language to install, bahasa untuk kita instalasi ya. Itu apa bahasanya? Kita pakai bahasa Inggris. Time and currency format ya. Time, waktu kita menggunakan Indonesia. Kita kan orang Indonesia, dari Indonesia. Jangan sampai Prancis ya, ntar bahasanya Prancis. Terus kemudian waktunya waktu Prancis, nggak masuk, nggak sinkron. Nah ini Indonesia, keyboardnya biarin aja US. Kalau udah pilih seperti ini, language-nya English, time-nya waktu Indonesia, keyboardnya keyboard dengan input metodenya US ya, United States. Ini pilihannya ya. Kemudian next. Nah ini muncul install now, install sekarang. Tekan tombol install. Gitu. Ya. Ini mulai setup is starting ya. Ini lagi loading, preparing itu kan siap-siap ya, untuk membaca semua file yang ada di dalam flash disk untuk dikopikan ke hard disk CPU nya. Nah ini enter the product key to activate Windows ya. Apabila kalian beli Windows asli, itu bisa kalian isi ya, serial numbernya. Saya skip dulu ya. Nah setelah skip, saya pilih, ini kan lisensi ya, lisensinya ini banyak banget tuh ya, baca. Saya pilih, saya setuju dengan lisensi ini. Nah, contreng, kemudian next. Install itu cuma next, accept, pilih ya, kemudian finish. Tapi hati-hati, yang ini pilih upgrade apa, install secara manual ya. Kalau upgrade itu cuma upgrade isi tumpuk gitu ya, versinya jadi ke atas, jadi terbaru. Kalau yang ini install dari nol, kita hapus ya. Ini di saya, kita pilih new, apply
ya. Ini hard disknya 1 ya, 20 GB tok ya. So kita pilih apply. Oke. Nah, maka akan menjadi 2. Nah, lupa kita katanya pengen ini C ini ya. Ini tuh sistem reserved, ini enggak, ini bawaannya dari Microsoft Windows 10 ya. Yang ini C nya nih. Kalau kalian ingin membuat partisi buat file data ya, tambah lagi ya, bisa new gitu ya. Nih bisa new ya, itu nah diisikan bulan belas, diganti dengan mau berapa ya, intinya dibagi sama C nya, berarti misalnya dibagi 2, C nya 9, B nya 10 gitu ya, tinggal new aja terus oke. Dia muncul lagi. Ini saya cuma buat 2 aja ya, langsung C nya biar lebih cepat ya. Kemudian setelah udah jadi partisi seperti ini ya, kita langsung next. Nah, ini proses pengkopian dari flash disk ke CPU ya, dalam hard disk sini yang sudah dipartisi ke C nya, file system C gitu ya. Ini nunggu sampai 100% ya. Ini udah sampai ke 93% ya, dari tadi 1%. Ini hampir selesai pengkopiannya ya, dan ini siap untuk dijalankan instalasinya. Jangan lupa minum kopi sambil nunggu ya, karena proses instalasi itu agak lumayan lama ya. Yang lama itu ininya kopi ya. Ini 96% ya, 100%. Nah, dia langsung ke instalasi fiturnya ya. Ya sedang ya, selanjutnya itu instalasi update ya, sudah selesai, fitur instalasinya selesai. Copy ya, ini kan copy dari satu instalasi Windowsnya, fiturnya, update-nya. Nah, finish, ini otomatis ngerestart sendiri VLAN Windowsnya. Ini tampilan Windowsnya ya, loading awal Windows 10. Kita akan konfigurasi di sini. Dia sedang membaca filenya, loading. Ini loading ya. Tadi jangan lupa ya, sambil install tuh sambil makanan ringan gitu ya, atau minum kopi, atau biar nggak bosan. Kan harus teliti. Nah, ini sedang membaca. Nah, ini mulai.
device ready. 100%, 66 sampai 100 tadi 33 ya. Siap untuk dikonfigurasi. Nah, untuk instalasi Windows itu lebih mudah daripada instalasi Linux ya, karena ini menunya grafik ya, GUI ya, graphic user interface, yaitu semuanya basisnya menu dan icon ya, bisa dipilih oleh user, tinggal klik next finish pakai mouse ya, enak. Kalau Linux itu menggunakan keyboard ya, yang server, tapi kalau yang ini grafik. Linux juga ada grafiknya seperti ini ya, tapi bahasanya berbeda. Nah, kita kembali ke Windows 10. Itu tadi bahwa ada sistem operasi selain Windows ya, yang open source, maksudnya free license. Ini kan ada lisensinya. Bagaimana caranya membuat Windows permanen? Ada ntar di sini ya. Ntar kalian baca setelah instalasi ini selesai, baca deskripsinya ya terlebih dahulu di bawah ini ya. Deskripsinya ada di bawah judul channel. Masih muter-muter. Ripples fade away. Human hearts aren't so lucky. Those battle scars remain. Oh, I can't let go of the one thing I Ini sambil nunggu ya. Getting ready. Oh ya guys, kalian kalau ingin menambah ilmu, masuk di sini saja di tutorial kami ya. Bentar akan banyak tutorial khusus untuk bidang komputer ya. Ini mengenai dari komputernya, nah, install, rakitan atau perbaikan ya, trik ya, kemudian software ya, instalasi software, dan tutorial bagaimana caranya ya menjalankan suatu software ya, softwarenya ntar aplikasinya apa aja ntar ya. Mama misal belajar desain, di sini ntar ada software desain ya, ntar kita belajar desain atau software lainnya. Dari hardware ke software ada, pokoknya mengenai teknologi. Kita tutorialnya mengenai ini total.
Ya ini setelah restart kedip-kedip langsung loading ya, menuju tampilan ini ya. Ini is time to enter to product guide. Kita go this letter aja ya, klik, pilih use express setting. Nah ini mulai, we're setting this up for you. Ini aja tampilan intro ya, dari Windows 10 ya. Ini konfigurasinya tadi ya, pilihnya letter, jangan matikan PC Anda, Anda tunggu aja, ini lagi proses masuk ke tampilan utama Windows 10, tampilan programnya ini lagi menuju. Ripples fade away. Human hearts aren't so lucky. Those battle scars remain. Oh, I can't let go of the one thing I wanted most. I'm chasing echoes, echoes of your ghost. Can't let go of the one thing I wanted most. I'm chasing echoes, echoes of your ghost. La da 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 da. Nah ini this make the a wheel, ini intro ya, warnanya terang gelap ya, loading, sabar ya. Jangan lupa minum kopi dulu ya, minum dulu. My work or school, sekarang pilihannya untuk sekolah ya, tempat kerja itu apa, sekolah ya. Ini di bawah pilihnya. Throw a rock into a pond, ripples fade away. Email upon, skip aja. Nah langsung ini ya, kalian ya, para teman-teman itu mengisikan nama komputer Anda, namanya siapa. Di sini saya kasih Niko ya, passwordnya 12345 ya, ulangi ya, 12345 ini biar kalau kita klik enter lupa apa nomor urut, pasti paham. Next. Nah ada itu update ada, nah itu tampilannya Niko welcome gitu ya. Hai. Setting up your app. Di sini saya menginstal Windows 10 profesional 64 bit ya. Tunggu ini lagi setting app-nya. Jangan lupa ngopi ya. Prosesnya emang lumayan ya, jadi kalian harap bersabar ya. Bagi pemula yang ingin menginstal sendiri
Yang penting itu mengikuti perintah-perintahnya, jangan sampai salah gitu ya. Kalau udah mentok nggak bisa di next, di back, terus pilih pilihan keduanya gitu ya. Kalau umpamanya mentok ya, tek oh gagal, di back lagi, ntar pilih keduanya. Kayak tadi pilih untuk sekolah atau usaha ya, saya pilihnya my akun sendiri gitu ya, tapi itu kan akun Microsoft ya, kalian membuat akun Microsoft, berarti tak skip aja, skip berarti abaikan dulu, yang penting masuk ke Windows dulu. Untuk masalah daftar akun Microsoft setelah ini, itu microsoft.com, daftarnya di akun Microsoft, itu pilih sign up gitu, daftar ya, kalian isi email dan sebagainya dan password ya, verifikasi di situ, nanti dimasukkan di sini. Ntar satu akun untuk semua ya, semua akun Windows baik Microsoft Office dan sistemnya, kalau sudah jadi akun Microsoft. Nah, ini tampilan menu yang sudah jadi ya, dari start ya, ini sudah jadi nih. Ini startnya ya, Windows 10 ini, menu-menunya Windows 10 ini. Ini udah jadi ini, tuh kan ya, jalan ya. Ini kan tampilannya lebar, bisa diperkecil ya, klik kanan, properties, use mail, ini toolbar, startnya biarlah agak kecil. Nah, ini lumayan ya, agak kecil ini ya, biar tampilannya lebar. Ini menunya kok besar-besar. Ini saya terkoneksi internet ya, langsung tuh, double yes. Nah, ini klik kanan biar icon menunya apa, shortcutnya nggak besar-besar amat, dikecilkan. View small icon, tarik ke bawah. Flexible pintu taruhnya di sini aja. Kalau kalian udah mengetik banyak file, ntar di delete, masuknya sini semua. Jangan lupa kalau udah masuk sini dihilangkan permanen, jangan di sini numbung, ntar tambah lola. Klik kanan, empty gitu, empty, klik oke ya. Ya, ini tampilan utama Windows 10 yang sudah berhasil diinstal ya. Nah, ini tadi untuk apa, mempercantik pemandangan ya, di tampilan utama tadi kan dikecilkan toolbarnya biar lebih besar, dan dikecilkan shortcutnya biar lebih banyak isi shortcutnya di sini. Ini kita ada tambahan lagi ya, biar lebih cepat kinerjanya ya. Kita klik edit, ketik edit di icon kaca pembesar itu atau search. Nah, ini edit, enter, yes. Pilih kayak current user, control panel, desktop ya, cari menu show delay. Nah, ini dia, biar kecepatan delay untuk apa ya, kayak gini nih. Nah, ini kayak gini biar lebih cepat klik-kliknya, ini pilih-pilihnya biar lebih cepat gitu ya, show delay-nya. Nah, ini menu show delay mana? Oh, ini klik 2 kali, ini kan 400, ini lama ini munculnya kedip biar lebih cepat, jadikan 50 di sini ya, jadikan 50, lalu datanya, cari menu show delay ini ya, diklik 2 kali, munculnya pertama 400, diganti
50 biar lebih cepat. Nanti 5 juga nggak apa-apa, lebih cepat juga, tapi 50 aja yang saya sarankan. Oke. Nah, kemudian icon search ya, search Windows lagi, control panel, control panel. Kemudian ini kan tampilan besar-besar semua menunya di Largo. Jadi itu kategori, jadi menu kategori ya, ini satu-satu ya. Kita cari pengaturan keyboard dan mouse ya. Keyboardnya di sini kecepatannya ditambahin sedikit, nah ini. Oke, kemudian mouse-nya kecepatannya ditambahin lagi, pas ya. Untuk klik dep gitu langsung muncul pointer kecepatannya gini, goyang-goyangannya biar agak cepat ditambah sedikit. Dia lebih cepat. Habis setting ini di restart ya. Di restart, selesai. Setelah ini kalian lihat deskripsi ya, setelah kalian menonton tutorial ini, lihat deskripsi bagaimana cara mengaktifasinya dan bagaimana untuk menginstal drivernya gitu ya. Ya, terima kasih udah bergabung bersama kami ya. Untuk channel berikutnya ya, tutorial berikutnya tunggu saja ya. Bye bye.